Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini materi yang kedua ini tentang hemoglobin ya. Oke. Sintesis, struktur, dan metabolisme hemoglobin. Oke. Ini ya eritrosit atau sel darah merah ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya bikonkav ya. Kemudian merupakan bagian utama dari darah. Jadi sebagian besar komponen sel-sel darah itu terdiri dari eritrosit. Nah, tadi ya bentuknya bikonkav berwarna merah karena sebuah pigmen yang namanya hemoglobin. Di mana nanti umur eritrosit ini akan beredar di dalam darah selama 120 hari. Nah, penyakit kekurangan darah atau kekurangan eritrosit, kemudian HB-nya di bawah normal, itu kita sebut dengan anemia. Fungsi utama eritrosit adalah membawa O2 ke jaringan. Jadi dia akan melepaskan O2 untuk memberi O2 ke jaringan ya. O2 diperlukan untuk metabolisme jaringan dan kemudian akan mengembalikan CO2 dari jaringan ke paru. Nah, untuk mencapai pertukaran gas tersebut, eritrosit mengandung suatu protein yang kita sebut sebagai hemoglobin. Sintesis Hb terjadi di dalam eritrosit. Nah, apa sih itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan molekul yang berisi hem. Hem itu terdiri dari protoporfirin dan Fa dan 4 rantai globin, yaitu 4 inti pirol dan enzim. Rantai globin terdiri dari macam-macam ya, dari alfa, beta, gamma, dan delta. Nanti ada yang namanya Hba, kemudian Hba2, dan Hbf. Jadi subunit polipeptida yang menyusun Hba antara lain terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Kalau Hba2 terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai delta. Kalau Hbf terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai gamma. Ada lagi yang namanya Hbs, di mana susunannya sama seperti Hba, tetapi dia terdapat perubahan pada susunan asam amino pada rantai betanya. Jadi ada kan tadi rantai alfa dan beta. Tetapi pada rantai beta ini urutan asam aminonya yang membentuk rantai tersebut berbeda. Harusnya glutamin dia berubah menjadi valin. Nah, itu nanti jadi fungsinya juga berubah. Nah, untuk HBS ini kita kenal penyakitnya yaitu sickle cell anemia, anemia sel sapit ya. Nah, setiap eritrosit mengandung setidaknya 640 juta molekul hemoglobin, di mana pada orang dewasa ada 3 jenis hemoglobin yaitu Hba1 atau kita kenal dengan Hba, Hbf, dan Hba2 dengan jumlah yang bervariasi. Di mana prosentase terbanyak adalah Hba1 ya, sekitar 96 sampai 98%. Untuk yang paling rendah yaitu Hbf 0,5 sampai 0,8. Ya, ini ya dihafalkan ya struktur globinnya ini ya. Kalau Hba1 itu apa, alfa 2, beta 2, dan Hba2 itu apa, Hbf itu apa. Oke. Nah, sebenarnya pada embrio dan fetus itu juga ada yang namanya Hb gower 1, Hb gower 2, Hb portan, dan Hbf. Dia akan mendominasi populasi hemoglobin. Nah, awalnya di sini namanya rantainya rantai teta ya. Kemudian ini pada waktu hamil ya. Lama-lama akan diganti oleh rantai delta, alfa ya. Kemudian nanti dalam perkembangannya rantai
maaf ini gamma ya, alfa, gamma, beta. Untuk rantai gamma ini dalam perkembangannya dia akan turun ya, akan turun setelah lahir ya, makanya kalau pas lahir umur kehamilannya cukup, mungkin akan ditemukan kadar HbF yang lebih tinggi ya. HbF tadi kan alfa dan gamma. Nah, kemudian akhirnya akan turun-turun sampai kadarnya sesuai kadar normal tersebut pada usia dewasa. Nah, ketika ini turun, yang akan mendominasi tadi adalah rantai polipeptida yang beta. Dia akan naik ya, nanti menyusun alfa beta menjadi HbA1 ya. Lokasi gen yang mensintesis rantai globin terletak pada kromosom 11 untuk rantai epsilon, gamma, delta, beta, dan pada kromosom 16 untuk rantai theta dan alfa. Nah, komposisi subunit hemoglobin dalam darah terus berubah sepanjang pertumbuhan manusia. Tadi ya, fetus awalnya akan membentuk tetramer ya, tetramer ini ya. Theta 2 dan epsilon 2. Pada akhir trimester pertama kehamilan, subunit theta dan epsilon akan digantikan oleh subunit alfa dan gamma. Sehingga sebagian besar hemoglobin bayi adalah HbF yang terdiri dari alfa 2 dan gamma 2. Sintesis subunit beta akan dimulai pada akhir masa kehamilan dan menghasilkan HbA atau yang terdiri dari alfa 2 dan beta 2 yang akan menggantikan HbF. Nah, HbA akan mendominasi populasi hemoglobin pada usia 3 sampai 6 bulan kehidupan ya. Pada hematopoiesis dalam kehidupan pertama kali, kemarin kita sudah bahas ya. Pertama pada yolk-sac ya, embrio pada minggu-minggu awal gestasi. Kemudian digantikan oleh limfa dan hati menjadi organ utama pembentuk sel darah merah hingga 2 minggu pasca kelahiran. Ya. Kemudian pada anak-anak, pembentukan sel darah merah terjadi hampir pada semua sumsum tulang. Tapi pada masa dewasa, hematopoiesis terjadi pada tulang-tulang aksial dan ujung proksimal femur dan humerus. Nah, kalau kita lihat hampir sama seperti tadi ya, pertama di eritropoiesisnya, di yolk-sac, kemudian liver, kemudian limpa, dan pada sumsum tulang. Di sini sebelum lahir ya, berarti pada kehamilan, kemudian lahir, ini setelah lahir. Tadi ya, ini subunit theta, ini epsilon, lama-lama akan digantikan oleh subunit alfa, kemudian gamma, dan di sini yang lebih menonjol nanti alfa dan beta. Kemudian untuk subunit delta, dia dihasilkan juga, tapi sedikit ya. Apa sih hemoglobin? Tadi ya kita sudah bahas struktur yang tetramer, yaitu terbuat dari 4 subunit, 2 subunit alfa dan 2 subunit beta. Rantai beta dan rantai alfa yang berikatan bersama. Setiap subunit tersebut mengandung hem group ya di sini ya, hem group iron nih, ini hem group iron, protoporfirin ya, ini yang bisa mengikat satu molekul oksigen. Nah, nanti ketika ada ikatan antara hemoglobin dengan oksigen, nanti oksigennya yang ada akan lebih mudah terikat dengan hemoglobin yang sudah terikat oksigen. Jadi akan membentuk suatu kooperatif binding ya untuk memaksimalkan oksigenasi darah paru ya, yang nantinya berharapnya oksigenasi jaringan bisa menjadi lebih optimal. Nah, ini hemnya terdiri dari Fe dan protoporfirin. Kemudian ini hem globinnya dari rantai alfa ya dan rantai beta. Nah, fungsinya apa tadi ya? Mengangkut oksigen atau O2 ya, di mana ketidakmampuan mengikat oksigen akan menyebabkan kondisi yang namanya hipoksia atau sianosis. Jadi oksigennya tidak bisa disalurkan ke jaringan. Makanya pada
Pasien-pasien yang dengan kekurangan hemoglobin atau anemia sering sekali kita lihat dia pucat ya, terutama di ekstremitas di tangan, di kaki gitu. Pucat putih, kadang cyanosis ya kebiruan gitu ya. Nah, hemoglobin ini dibentuk mulai dari stadium rubrisit atau polikromatik eritroblas hingga retikulosit. Nah, ini ya, seperti ini pada hematopoiesis kemarin ya, ini masih berhubungan ya, dihafalkan dari proeritroblas sampai eritrosit ya, fase-fasenya apa saja. Nah, tadi perubahan utama dari HB fetus ke HB dewasa terjadi pada 3 sampai 6 bulan setelah lahir. Nah, kita beralih ke sintesis hemoglobin ya. Sintesis hem dulu. Sintesis hem ini terjadi di dalam mitokondria, di mana ada serangkaian reaksi biokimia, yaitu kondensasi glisin ya dan koenzim B6 dan suksinil-CoA dengan bantuan suatu enzim akan berubah menjadi delta ALA ya. Kemudian delta ALA ini sendiri akan menghasilkan protoporfirinogen, porfobilinogen ya. Kemudian porfobilinogen akan menghasilkan uroporfirinogen, kemudian porfoprofirinogen dan protoporfirin. Nah, setelah sampai di sini protoporfirin ini akan berikatan dengan Fe sehingga menghasilkan molekul yang kita kenal menjadi HEM ya. Nah, di mana setelah ada HEM kemudian di sini kita lihat untuk pembentukan globinnya ya. Nah, dari sini asam amino ya jadi polipeptida ada 2 rantai, 4 rantai ya, 2 alfa dan 2 beta globin yang akan berikatan menjadi hemoglobin dengan adanya hem. Hem plus globin jadi hemoglobin. Jadi ya, sintesis dalam eritrosit yang berkembang, mitokondria tempat utama sintesis protoporfirinnya tadi. Dimulai dari glisin, B6 dan suksinil-CoA. Ya, di mana enzim delta ALA atau amino levulinic acid akan mengaktifkan protoporfirin. Dan besi tadi ya Fe itu disediakan oleh transferin. Bersama-sama akan membentuk 4 molekul HEM. Ya, dengan tadi besi, Fe dan protoporfirin membentuk molekul HEM. Sedangkan rantai globin tadi disintesis dari ribosomal RNA. Setelah bergabung, 4 molekul HEM dan globin menjadi hemoglobin. Yang kalau kita lihat yang tadi ya, seperti ini, suksinil-CoA, kemudian glisin dengan enzim ALA sintetase menjadi 5 aminolevulinic acid di dalam mitokondria, kemudian ke sitoselnya diubah oleh enzim ALA dehidrase menjadi porfobilinogen ya. Di sini terjadi berbagai multiple step ya. Perubahan dari porfobilinogen kemudian menjadi proporfirinogen 3 menjadi protoporfirinogen 3 akhirnya menjadi protoporfirin ya. Kemudian bergabung menjadi Fe menjadi HEM ya oleh enzim ferrochelatase. Tadi ya dari asam amino kemudian ribosom rantai alfa dan beta menjadi globin alfa 2 beta 2 bergabung menjadi HEM globin menjadi hemoglobin. Nah, tadi saya ulang-ulang terus ya ini ya. Jadi dimengerti bahwa hemoglobin adalah konjugasi protein 4 molekul HEM, 1 molekul globin ya. HEM, protoporfirin, dan Fe. Globin terdiri 4 antipirol dan enzim. 3 bentuk HB-nya tadi HbA, HbF, dan HbA2. Nah, HbF itu akan menurun sampai dengan bayi 4-6 bulan ya. Dewasa
dia akan kurang dari 2%. Tadi sintesis. Nah, sekarang kita berlanjut ke metabolisme atau katabolismenya. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa umur eritrosit adalah 120 hari. Ketika sudah 120 hari, dia akan dipecah ya, kemudian akan diganti dengan yang baru. Nah, kemudian pemecahan sel darah merah tersebut akan membebaskan hem dan globin. Seperti tadi ya, kita balik ya. Kalau hem plus globin jadi hemoglobin. Kalau katabolisme justru dari uh, hemoglobinnya yang eritrositnya yang lisis tadi akan membebaskan hem dan globin. Hem akan dipecah menjadi besi dan protoporfirin. Besi dia akan masuk ke sirkulasi lagi menjadi transferin plasma untuk pembentukan eritroblas lagi. Jadi akan dipakai lagi ya besinya ya. Kalau protoporfirin nanti dia akan dipecah menjadi bilirubin bebas. Nah, bilirubin bebas ini akan beredar ke hati, tapi dia akan diikat dulu, diikat oleh namanya albumin ya. Kemudian akan mengalami konjugasi dengan glukuronida menjadi bilirubin glukuronida. Setelah itu dia akan diekskresi ke usus ya menjadi sterkobilinogen dan kemudian ada yang sebagian diekskresi ke ginjal menjadi orobilinogen. Nah, sterkobilinogen ini atau urobilinogen yang akan diekskresi ke usus nanti akhirnya ke tinja itu akan memberikan warna ya, warna pada tinja. Jadi misalkan ada suatu sumbatan pengeluaran bilirubin ya, kadang itu bisa menyebabkan warna tinja seperti dempul. Tahu enggak dempul itu seperti apa? Sudah pernah menjumpai feses seperti dempul? Teman-teman analis yang udah kerja nih terutama. Sudah belum? Jadi warna fesesnya kira-kira apa? Ada yang tahu? Dempul itu seperti apa? Kemerah-merahan. Bukan. Kenapa? Seperti warna putih. Ya, oke. Ya, benar ya. Putih atau pucat ya, dia nggak akan berwarna feses yang normal gitu ya. Dia akan berwarna kuning kecoklatan itu tidak. Dia akan seperti dempul-dempul itu kan putih ya. Itu akibat obstruksinya. Nah, tadi sudah untuk protoporfirinnya, kemudian kalau globin dia akan dipecah menjadi asam amino dan kemudian didaur ulang di dalam tubuh. Nah, ini ya di mana umurnya 120 hari, kemudian di makrofag ya di dalam hepar ini ya. Kemudian hem menjadi iron dan bilirubin, kalau globin jadi amino acid ya. Seperti itu. Jadi kalau lebih jelasnya seperti ini ya. Pada keadaan fisiologis, manusia dewasa mengalami destruksi eritrosit 100 sampai 200 juta eritrosit tiap jam. Ya. Eritrosit hemolisis, yaitu hemoglobin akan dipecah menjadi globin tadi dan hem. Globin jadi asam amino, kemudian ini akan digunakan lagi ya, disimpan digunakan lagi. Ini juga kalau hem kan nih Fe kemudian protoporfirin, kalau Fe-nya akan masuk pada pool besi disimpan digunakan lagi. Kemudian kalau hemnya tadi dipecah menjadi protoporfirin, bilirubin indirect atau bilirubin unconjugated, kemudian di dalam hati mengalami proses konjugasi menjadi bilirubin direct. Bilirubin direct ini yang akan bisa diekskresi ya kalau sudah akan bisa larut dalam air. Ketika larut dalam air dia akan dikeluarkan melalui urin menjadi urobilinogen, kemudian keluar menjadi urobilin. Nah, kemudian ketika yang tadi ya kalau dalam feses menjadi sterkobilinogen dan memberi warna feses ya, dikeluarkan dalam bentuk sterkobilin. Oke, sama seperti ini. Jadi saya pilih beberapa gambar nanti untuk lebih dimengerti ya untuk metabolisme bilirubin ini. Nah, tadi sama seperti ini ya. Jadi umurnya eritrosit rata-rata 120 hari ya. Nah,
ini ada yang diekskresikan di usus ya, kemudian ada yang diabsorpsi, kemudian dikeluarkan di dalam urin ya. Ada yang dikeluarkan di feses dan ada yang dikeluarkan di urin. Nah, nanti untuk mengetahui beberapa kelainannya apakah itu bilirubin indirect atau direct atau kelainannya prehepatik, hepatik atau poshepatik itu ya. Kelainan biasanya penyakitnya penyakit kita kenal dengan ikterus atau kuning ya. Nah, sama ya tadi. Nah, oke, kita berlanjut tadi ya, kadar Hb dipengaruhi banyak oleh umur ya, jadi bervariasi. Tidak semua umur itu sama. Misalkan bayi baru lahir, Hb normalnya bisa sampai 20 ya. Justru ketika bayi baru lahir dengan Hb misalkan cuma 11 gitu, saya dokter anaknya, loh ini ada apa gitu kadang-kadang bisa berpikir seperti itu ya. Kemudian jenis kelamin ya, biasanya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan geografi lingkungan ya. Seperti kemarin saya jelaskan bahwa yang di dataran tinggi di gunung biasanya HP-nya lebih tinggi. Nah, ini nilai-nilai normalnya ya untuk wanita, kemudian untuk pria berbeda-beda. Untuk wanita pun kalau dia hamil nanti kadarnya juga akan berbeda. Misalkan 11,5 pada orang hamil masih kita sebut normal ya. Tapi kalau pada wanita dewasa yang tidak hamil ya sudah anemia ringan ya gitu. Nah, ini hemoglobin meningkat pada dehidrasi, polisitemia ya, suatu kelainan darah yang ditandai dengan peningkatan jumlah Hb dan eritrosit biasanya ya. Kemudian COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Kemudian ada gagal jantung kongestif, luka bakar hebat, obat ya. Dan hemoglobin bisa menurun pada seperti tadi ya, kehamilan itu kondisi yang fisiologis, tetapi ada lagi yang namanya kondisi patologis yaitu anemia. Anemia macam-macam ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin yang lain yang akan membahasnya ya, mungkin Bu Andri ya. Anemia, kanker, penyakit ginjal, kemudian talasemia ya, kemudian bermacam-macam obat yang bisa menginduksi atau mengakibatkan terjadinya anemia. Entah itu anemia misalkan pada anemia hemolitik karena pemakaian obat-obatan. Nah, ini kita refresh aja ya. Saya rasa yang sudah pada kerja sudah pada tahu ya. Metode pemeriksaan Hb ada macam-macam. Kalau kita kenal dengan metode kolorimetri, pakai Sahli dan Talkis. Kemudian kalau fotometri, cyan methemoglobin atau methemoglobin lain-lain ada gasometri. Nah, Sahli ini prinsipnya ya Hb darah diubah menjadi hematin klorid yang warnanya beige coklat tua. Warna yang terjadi diencerkan dengan aqueous sampai dengan warna standar ya. Kita kenal alatnya disebut hemometer atau hemositometer ya. Di sini terdiri dari sepasang silinder gelas yang berisi larutan standar warna. Kemudian ada tabung pengukur atau tabung pengecer yang mempunyai skala-skala yang menunjukkan kadar Hb ya. Skala terendah adalah 2. Kemudian ada pipet hemoglobin ya. Kemudian ada pipet Pasteur untuk aqueous dan batang gelas pengaduk. Biasanya ini dilakukan pada waktu praktikum ya, praktikum hematologi untuk yang sederhana dulu. Saya waktu pas ujian koas juga mengerjakan sendiri ini, tapi pakai alat yang sederhana ini, hemometer Sahli ya. Nanti dibandingkan ini dengan larutan standar yang ada di kanan kirinya ini ya. Nah, teknik pemeriksaannya sebagaimana yang ada di sini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti apa namanya? Kita lihat batas mana yang dicapai oleh permukaan larutan setelah tercapai warna yang sama. Kalau misalkan pada angka 13 jadi kadar Hb-nya 13 ya gitu. Oke. Nah, ini sudah sering jarang maksud saya jarang dilakukan lagi karena sering terjadi kesalahan ya. Kesalahannya kurang lebih sekitar 10% ya.
Karena apa? Bisa karena peralatan, yaitu pipet darah, tabung pengukur tidak kering sebelumnya, ya. Kemudian ada sisa-sisa darah di luar pipet kapiler yang tidak dihisap lebih dahulu, ya. Jadi nanti akan mengakibatkan kesalahan interpretasi, ya. Kemudian tidak sempurna mencampur darah dengan HCl 0,1 N, ya. Mungkin tidak dapat membedakan warna atau pembanding warnanya yang sudah rusak. Itu kan tadi ada standar warnanya. Tetapi kalau disimpan lama, mungkin standarnya juga sudah berubah warnanya di situ. Nah, kalau colorimetritalkis dia cuma membandingkan warna darah dengan warna yang sudah ada. Cuma ini juga saya juga tidak pernah melakukan ini, ya. Prinsip kesalahannya potensinya sekitar 20-50%. Nah, yang lebih bagus lagi adalah dengan fotometer, ya, atau fotoelektrik fotometer dengan cyanmet hemoglobin. Tapi ini masih istilahnya semi otomatis, ya. Kita masih manual, ya, campur-campur reagen gitu, ya. Di sini prinsipnya adalah cyanmet hemoglobin dalam larutan yang berisi kalium ferricyanida dan kalium cyanida, ya. Nanti dia akan mengubah warna menjadi suatu kompleks, ya, yang kemudian akan dibaca pada fotometer dengan gelombang 540 nanometer, ya, dengan cara-cara seperti ini. Cuman kerugiannya adalah dia masih pakai cyanmet itu kan cyanida, ya. Jadi suatu senyawa atau bahan yang beracun, ya. Ini sudah banyak ditinggalkan juga, ya. Ini, ya. Tadi keuntungannya lebih cepat, lebih teliti, ya. Semua dapat diukur kecuali self hemoglobin. Nah, kerugiannya adalah mengandung tadi, ya, cyanida yang bersifat racun. Nah, sekarang sudah dikembangkan metode automatic hematology analyzer. Jadi sudah cyanide free, ya, sudah tidak mengandung cyanida, ya. Dan kita tinggal masukkan saja masukkan saja tabungnya, ya, ke alat. Kadang ada yang masih manual, ya, tapi ada yang sudah pakai rak-rak. Jadi tinggal ditaruh saja di rak, nanti alat akan baca sendiri, dia akan homogenkan tabungnya sendiri, kemudian akan diukur sendiri kadar hemoglobinnya. Oke, kita beralih ke hemoglobinopati. Nah, kelainan akibat gangguan struktur hemoglobin kita sebut dengan hemoglobinopati. Nah, sekelompok kelainan herediter yang ditandai oleh gangguan pembentukan hemoglobin. Di sini, kelainan sintesis rantai globin bisa terjadi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi, ya, hemoglobinopati dibagi dua, yaitu hemoglobinopati struktural atau kualitatif dan hemoglobinopati kuantitatif yang kita sering namakan penyakitnya adalah talasemia, ya. Kalau hemoglobinopati struktural, dia terjadi perubahan struktur di hemoglobinnya. Jadi tadi, ya, sudah saya jelaskan, ya, substitusi satu asam amino atau lebih pada salah satu rantai hemoglobin. Yang tadi HBS, HBC, HBE, ya, contohnya. Kemudian kalau talasemia adalah penurunan sintesis atau absennya pembentukan satu atau lebih rantai globin sehingga mengurangi sintesis hemoglobin normal, ya. Jadi secara kuantitatifnya. Nanti yang kualitatif